Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya. Oh Bentar. iya, oke Pak. Sip, sip. Oke, sorry. Masih di rumah, Pak. Masih. Saya lagi di jalan, Pak. Astagfirullah. Aku pikir nanti jam 10.30 saya janji maaf. Bukan. Ada apa 10.30? Janji sama Furqan sih jam 11 aja di kampus. Nanti dari sini berangkat. Halo Oh Pak ya Ivanus. udah. Oke, kita mulai aja ya. Ya, Dita sehat, Dit. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Di rumah nih. Iya, Sehat semua. Mas. Oke, Mas. oke, izin share screen ya Bapak Ibu. Tunggu Nanti dulu dulu saya biar buka dibuka dulu. mampu. Oh, oke. Sabar, sabar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Pak Infanos, Bu Dita. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan melihat hasil proposal penelitian tugas akhir atas nama Alfon Wahyu Satria. Waktunya 15 menit ya, Mas Alfon. Jadi to the point aja, jangan bertele-tele. 15 menit dari 8.35 lah. Silakan dimulai. Oke, terima kasih Bu Nisa. Izin share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati dan dosen pembimbing saya. Kenalkan nama saya Alfon Wahyu, mahasiswa TIN Bakri dengan NIM 12 12 72 3001. Hari ini saya akan menyampaikan proposal skripsi saya tentang tentang bagaimana sistem otomisasi ini yang sederhana ini mengubah cara kerja di pembangkit listrik dengan judul Analisis Penerapan Otomisasi Proses Komunikasi Operasional menggunakan pendekatan Business Process Reengineering. Pada studi kasus sistem reaktor di PT PLN Indonesia Power UBP Priok. Pada presentasi ini saya bagi menjadi 6 bagian utama. Eh, kita mulai dengan latar belakang dan urgensi masalah yang ada, kemudian kita rumuskan masalah,
Kemudian tujuan penelitian didukung oleh tinjauan pustaka, khususnya pada pada kerangka kerja BPR. Setelah itu mengenalkan sistem reaktor yang sebagai solusi yang telah diimplementasi di Priuk, di UBP Priuk. Terakhir kita akan membahas metodologi penelitian dan rencana penelitian yang akan saya lakukan. Jadi Bapak Ibu, eh, sebelum memulai ini saya akan menjelaskan latar belakang sistem ini. Saya kebetulan kerja di salah satu power plant di Jakarta, yaitu di UBP Priuk, yang sistem power plant ini adalah combined cycle atau PLTGU. Nah, kebetulan saya juga di posisi di divisi perencanaan energi primer dan material operasi. Pada kasus ini, setiap hari itu ada yang namanya istilahnya nominasi gas, karena bahan bakar di sini adalah gas. Sederhananya, proses pemesanan gas ini harus kita kirim setiap 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 saat ke si supplier gas. Berapa volume yang kita butuhkan besok dan yang akan kita kita serap besok, dan harus sesuai dengan jadwal atau permintaan dari si pengatur beban. Kalau di kita di PLN itu ada istilahnya pengatur beban. Nah, selama ini proses ini masih sangat manual, dan dari pengalaman sehari-hari itu kita ada masalah besar. Yang pertama, ketergantungan personil, terus risiko human error, kegagalan pengiriman, dokumentasi buruk, dan respon lambat. Tapi semenjak ada sistem ini, sistem reaktor ini, pernah terjadi sebelum terjadi sistem ini pernah terjadi case di mana kita ada mismatch terkait keterlambatan nominasi. Kita mengalami kerugian dengan nilai sekitar 160 juta. Dan proses permintaan nominasi ini mungkin dalam sehari itu bisa bisa 2 sampai 3 kali, dan risiko kesalahannya itu bisa 2 sampai 3 kali per bulan. Nah, kalau dihitung-hitung mungkin potensi kerugiannya bisa miliaran per tahun kalau seandainya selalu terjadi mismatch atau keterlambatan pengiriman, keterlambatan nominasinya. Ini contoh sederhananya, alur sederhana pemesanan gas dari si dispatcher atau P2B, atau kita kenal sebagai PLN P2B, meminta ke pembangkit, yaitu saya, divisi saya, terkait dengan permintaan berapa nominasi gas untuk hari ini. Kemudian kita mengirimkan email ke penyedia gas, di sini adalah PGN. Kemudian si PGN langsung menginfokan ke operator MRS-nya si PGN ini. Jadi semua sistem ini awalnya itu sangat manual dan sangat bergantung pada proses manual. Nah, dari situlah lahir ide membuat sistem yang namanya reaktor. Reaktor ini adalah singkatan dari Responsive Equipment for Automated Communication Technology in Operational Gas Order. Tapi intinya sederhana. Sistem ini cuma mengirim nominasi secara otomatis tanpa perlu ada orang standby lagi. Terus cara kerjanya, data nominasi itu dimasukkan dari WhatsApp gateway. Si P2B ini mengirim pesan dari WhatsApp. Kemudian dari si WhatsApp gateway akan menangkap pesan tersebut dan mengirimkannya ke Google Spreadsheet, dan di Google Spreadsheet nanti ada Google Apps Script yang bakal mengolahnya, dan nanti bakal otomatis dikirim by email oleh si bot kita ini ke si supplier. Nah, hasilnya sangat luar biasa karena saya sendiri sampai sekarang masih merasakan ROI-nya bisa mencapai 116.000% dan proyeksi penghematannya potensi sampai 5,7 miliar per tahun. Sistem ini 24 jam per 7, real time tracking, dan sangat low code platform karena kita cuma menggunakan Google Apps Script. Nah, disitulah penelitian saya akan masuk. Nah, dari latar belakang ini saya merumuskan 3 pertanyaan yang ingin saya jawab. Yang pertama, bagaimana sih sebetulnya proses ini berubah? Dulu seperti apa, sekarang jadi seperti apa? Jadi, saya ingin memetakan perubahan ini dengan framework yang jelas. Yang kedua, apa saja faktor yang membuat implementasi ini berhasil? Karena tidak semua proses proses otomatisasi ini berhasil. Ada yang gagal, tapi kenapa si reaktor ini bisa berhasil? Kemudian yang ketiga, apa dampak implementasi sistem reaktor terhadap perubahan struktur proses, personil peran, dan kinerja operasional dalam konteks
transformasi proses bisnis. 3 pertanyaan ini akan saya coba jawab dalam penelitian saya ini. Sesuai dengan 3 pertanyaan tadi, tujuan penelitian ini saya bagi menjadi 3, yaitu pertama menganalisa proses transformasi dari yang dulu full manual jadi otomatis. Outputnya nanti berupa perbandingan proses as if dan to be yang detail. Terus yang kedua, mengidentifikasi faktor keberhasilan atau yang biasa disebut dengan critical success factor. Nanti outputnya itu framework CSF yang bisa jadi panduan kalau mau menerapkan sistem ini ke tempat lain atau mereplikasinya. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dampak implementasi. Jadi nanti ada 3 derivable konkret dari penelitian ini. Kemudian kenapa saya memilih teori business process reengineering atau BPR ini? BPR ini pertama dipopulerkan oleh si Hammer and Champi di tahun 1993. Mereka bilang pemikiran ulang secara fundamental dan perancangan ulang secara radikal terhadap proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis. Ada 3 kata kunci penting dari sini. Yang pertama, fundamental. Artinya kita mempertanyakan asumsi besarnya, bukan sekedar memperbaiki proses, tapi kita melakukan ini dengan cara tapi kita melakukan dengan cara fundamental, apakah masih relevan. Kemudian radical design, artinya kita tidak tambal sulam lagi, kita rancang ulang dari nol. Kemudian dramatis result, targetnya bukan cuma sekedar perbaikan 10 sampai 20%, tapi targetnya 50 sampai 100% bahkan lebih. Nah, dari kenapa saya pilih BPR dan bukan pendekatan lain atau framework lain seperti Kaizen atau CI, Continuous Improvement. Coba kita lihat tabel ini. Kalau kita lihat ini BPR ini perubahannya sangat radikal, sedangkan CI ini incremental. Kemudian untuk target si BPR ini 50 sampai 100% bahkan lebih, sedangkan CI itu cuma perubahan sampai 10 sampai 20%. ROI-nya bukan 10 sampai 20%, tapi sampai 116% dari sistem yang saya bikin ini. Jadi si reaktor ini adalah implementasi BPR, transformasi radikal dari manual, benar-benar full manual ke full otomatis dengan IT sebagai enabler utamanya. Kemudian untuk menganalisa reaktor ini saya pakai kerangka dari si Kettinger dan kawan-kawan tahun 1997. Ada 6 tahapan. Pertama, mulai dari invasion, menentukan visi dan tujuannya. Kemudian initiate, berarti kita siapkan tim dan sumber daya. Kemudian diagnose, analisa proses yang ada sekarang. Setelah itu redesign, merancang proses baru. Kemudian dilanjutkan dengan reconstruct, berarti implementasinya. Dan terakhir evaluate, berarti ukur hasilnya. Dalam penelitian saya fokus pada eh, dua proses ini, yang 3 ke 4 itu redesign dan evaluate, yang saya tandai warna oranye ini. Kenapa saya saya fokus ke 3 dan 4 ini? Karena reaktor itu sudah diimplementasikan. Jadi saya bisa melihat ke belakang dari latar belakangnya, kemudian sekarang jadi seperti apa dan apa hasilnya. Selain dari kerangka si Kettinger ini, saya juga memakai framework critical success factor dari Almasari. Mereka membagi CSF itu menjadi 3 dimensi. Yang pertama organisasional, proses, dan teknologi. Kemudian untuk metodologi saya menggunakan pendekatan studi kasus dengan desain deskriptif dan analitis. Kenapa studi kasus? Karena menurut Yin, studi kasus ini paling cocok untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa tentang fenomena yang terjadi di dunia nyata. Reaktor ini merupakan fenomena nyata baru yang terjadi dan masih berlangsung. Untuk pendekatannya itu mixed method, gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Lokasinya di PLTGU Priuk.
Untuk pengumpulan data, saya melakukan 3 hal. Yang pertama, wawancara mendalam dengan 4 orang kunci, manajer, supervisor, operator, dan developer. Kemudian yang kedua, observasi langsung di lapangan. Saya akan melihat reaktor sendiri karena saya menggunakannya sampai saat sekarang. Kemudian dokumentasi mulai dari log system, laporan operasional, SOP, dan arsip proyek ini. Kemudian untuk validasi dan reliabilitas, saya akan menggunakan triangulasi data, member checking dengan informan. Kemudian untuk penelitian ini saya jalankan dengan 7 fase alur. Yang pertama analisa as if, saya petakan dulu proses lama, yang manual kemudian seperti apa alurnya, kemudian saya analisa bottleneck-nya dan apa poin-poinnya. Kemudian lanjut ke analisa to be. Eh, saya petakan yang baru dengan proses reaktor, sistem reaktor ini, bagaimana arsitekturnya, bagaimana alurnya sekarang. Kemudian gap analisis, membandingkan keduanya, proses as if dan proses to be, apa yang berubah dari sisi waktu, biaya, kualitas, dan antar proses. Kemudian comparative analisis, ini adalah analisa yang mendalam, termasuk kepada si cost benefit. Kemudian saya lanjut ke transformasi BPR-nya. Saya evaluasi apakah implementasi ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip BPR. Kemudian yang keenam, identifikasi CSF. Saya cari tahu dulu apa faktor yang membuat implementasi ini berhasil. Kemudian yang terakhir, evaluasi dampak. Saya ukur dulu dampak dari 3 sisi, yaitu finansial, operasional, dan organisasi. Nah, pada bagian ini ada tiga evaluasi dampaknya. Yang pertama finansial, di sana ada ROI, payback period, cost saving. Kemudian operasional ada response time, error rate, throughput, dan organisasional ada perubahan peran dan kepuasan user. Nah, supaya penelitian ini fokus, saya tetapkan beberapa batasan. Yang pertama, objeknya hanya fokus kepada nominasi gas dan sistem reaktor di PLN Indonesia Power BP Priuk, tidak ke proses lain. Kemudian kerangka analisa BPR-nya tidak mencampurkan metodologi lain. Saya fokus ke BPR. Kemudian yang ketiga, datanya bersifat sekunder, yaitu ada wawancara, observasi, dan bukan eksperimen. Kemudian yang keempat, deskriptif analitis. Saya menganalisa yang sudah ada, bukan buat yang baru karena ini udah terimplementasi. Yang kelima, fokus pada dampak operasional langsung, tidak sampai ke analisa risiko jangka panjang. Terus manfaat dari penelitian ini ada 3. Yang pertama buat perusahaan. Penelitian ini jadi dokumentasi lengkap yang bisa jadi referensi kalau mau replikasi sistem ini ke unit-unit lain PLN atau di luar PLN. Bagi akademisi dan praktisi ini, dan bagi praktisi, manfaatnya itu kontribusi literatur BPR dalam konteks low code optimization, framework analisis untuk penelitian serupa di industri lain. Dan bagi saya, bagi penulis, adalah kesempatan belajar menganalisa transformasi bisnis proses dengan perspektif unik sebagai orang dalam. Baik, Bapak Ibu, demikian presentasi proposal saya. Intinya, saya berharap proses dengan menganalisa sistem ini dapat mengubah proses komunikasi khususnya di bidang pembangkit dan menggunakan kacamata BPR. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Alfon atas presentasinya pas 15 menit. Silakan kepada Pak Invernus atau Bu Dita apabila ada tanggapan. Oke, saya dulu deh kalau gitu. Pak Invernusnya menghilang ya. Iya nih. Oke, terima kasih Mas Alfon. Ada. Ada. Ada Pak. Nggak Oke, boleh aman-aman. suzon tuh, nggak boleh suzon. Ada. Maaf ya Pak. Iya, dia ini susah.
Cuma mungkin tadi pindah lokasi, jadi dimatiin dulu kameranya gitu ya, Pak. Oke. Enggak, menghemat bandwidth. Oh, menghemat bandwidth. Ya, Mas Alfon, terima kasih presentasinya sangat sesuai ya waktunya. Saya menghargai kalau presentasi sesuai waktu tuh berarti eh, sudah dilatih dengan baik dan presentasinya sangat bagus ya. Mungkin beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama terkait latar belakang. Em, saya mau tanya, eh, si reaktor ini tuh sudah berapa lama prosesnya berjalan? Dan bagaimana sejauh ini performance-nya? Apakah pernah nggak ada kesalahan eh, apa? Kan dia otomasi ya, dia kan dari WA terus dia scripting gitu ya, masuk ke Google Spreadsheet. Nah, berapa persen akurasinya? Apa pernah ada kesalahan gitu ya? Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira dalam perjalanan penulisan tugas akhir ini, karena ini kan semua sifatnya tadi deskriptif analitis gitu ya, tidak mengambil data primer gitu ya. Apa kira-kira yang bakal menjadi kendala dalam penulisannya yang paling mungkin terjadi gitu? Mungkin itu dulu pertanyaannya Mas Alfon. Oke, langsung dijawab ya, Bu ya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. eh untuk sampai saat ini reaktor ini udah diimplementasikan sejak Oktober 2024, Bu. Kebetulan saya ngangkat ini dari eh, awalnya ini sebenarnya adalah sistem yang saya angkat ke, kalau di PLN itu ada istilahnya forum forum inovasi gitu, Ibu. Jadi saya yang bikin sistem ini dengan teman-teman. Nah, Hmm, kemudian saya adopt ke judul saya, skripsi saya untuk analisanya, karena kan kalau forum inovasi itu cuma bikin sistemnya kan, Bu ya. hmm, Nah, untuk saat ini untuk error rate-nya itu masih 0%, Bu, karena dia full otomatis. Nah, di sini yang jadi kendala itu karena kadang untuk miss-nya itu kan namanya ini ya, scripting berarti kan dia tuh udah paten scriptnya ya. hmm, Jadi kadang-kadang itu ada miss-nya itu paling di regeknya, kalau seandainya format order dari si PLN PLN P2B yang order gas ke kita itu, yang nyuruh kita ngorder gas itu, kalau seandainya formatnya itu miss gitu dari format format standarnya gitu loh, Bu. hmm, Di situ hmm. doang sih, tapi nanti langsung kita kita sesuaikan di scripting regeknya nanti. Berarti tetap ada orang yang standby untuk melihat scriptingnya Ah, setiap. nanti kan eh, di log itu ada error log itu, nanti paling ada notif, kita Hmm, bikin notifnya gitu, Bu. oke. Berapa lama sekali biasanya pengecekan si error lognya itu? Sebenarnya nggak kecek, Bu. Kita bikin aja notif, trigger notif ke WhatsApp atau kemana gitu, Bu. Oh, oke, Atau ke oke. email gitu. Jadi ada, dia tuh seandainya dia belum terkirim kan ketahuan, Bu. Karena dia prosesnya itu hitungan detik. Jadi di saat si PLN pengatur beban ini minta, di Hmm, detik yang sama dia langsung ngirim email ke si supplier gas kita, Bu. Jadi kalau seandainya si errornya itu ternyata error, berarti kan bisa kita lihat kok emailnya tidak terkirim, atau di di log errornya nanti juga kelihatan ya, Bu. Biasanya oke, kita bikin trigger atau notif ke WhatsApp atau ke email kita, Bu. oke, oke. Yang kedua, Yang kedua, kendalanya untuk metodologi ini mungkin yang pertama itu keterbatasan data before kali, Bu ya. Kalau hmm, yang sekarang kan after ini kan otomatis, berarti log itu udah lengkap. Untuk data before-nya mungkin karena kurang terstruktur, terus tidak lengkap, hmm, mungkin hanya berupa catatan harian misalnya, Bu ya, hmm, atau enggak screenshot log dari WhatsApp atau email. Makanya fokus analisa before-nya mungkin nanti eh ya kita ngoleknya itu agak sedikit kesulitan nanti, Bu, untuk data oke, before-nya. Kalau data afternya kan lebih eh, granular kali, Bu ya. ya, Terus untuk
validasinya hmm, mungkin objektivitasnya mungkin nanti dipertanyakan itu. Mungkin ya. Nah, oke. Terus kayaknya kalau untuk kendalanya mungkin waktu kali Bu ya, waktu ketersediaan untuk si informannya karena kan di sini ada manajerial juga. Mungkin ini Hmm, saya nanti coba atur jadwal interview itu lebih jauh ya kan Bu. Biar hmm, orang-orang ini bisa bisa diwawancara. hmm. Kemudian eh lagi ya kira-kira. Mungkin itu aja sih Bu kekurangannya. Data Oke, before-nya yang mungkin yang belum bisa ke track sempurna nanti paling. oke. Baik, Bu Anissa, mungkin dari saya itu aja dulu. Terima kasih, Oke, Mas Alfon. terima kasih Bu Dita. Pak Invanos silahkan. Maaf ya Pak Invanos, aku sudah suzon. Anissa durhaka sama orang tua, berprasangka buruk terhadap orang tua. Nanti saya minta Udah maaf nyampe langsung ya kantor? Pak di kampus ya. Belum nih, baru di Kebayoran. Ntar aku mau langsung ngajar. Oh iya, loh kok Bayoran naik KRL lu? Iya dong, naik KRL. Tuh, kedengeran kan? Oh iya. Oke Alfon, Ya terima Pak, kasih partisipasinya. Ini permisi ya Bu Anindita, saya gitu nanya. Eh, saya kasih di chat tadi itu apa namanya alamat Gemini, bisa Jiminy. ganti sharing nggak? Ganti, ya di situ dari Dan, alamat Gemininya kamu buka, ini ditutup presentasinya. Saya mau data yang lain. Kan kamu kata Bu Anissa minta diacak-acak nih, Bu acak-acak nih. lain panos pakar mengacak-acak. Acak-acak. Ini presentasinya ditutup dulu, ganti yang Gemini saya tadi. Telepon. Saya juga tadi pengen nanya tentang Levi's Diamond nih, Pak. Nah, Liquid Diamond. Sama lagi. Itu Liquid Diamond itu bahkan saya sudah begitu Liquid Diamond itu udah ngasih duit banyak banget duit jadi bukan ini aja. Hmm. Nah, Tadi dipakai saya mau nanya sebagai itu, tapi framework biar untuk convince klien sampai saya wah mau nanya itu, tapi gitu biar dia Bapak aja yang gitu. ngacak-ngacak. Ayo, Pak. Kasih. Nanti jadinya Infanos Diamond. Sering-sering. Mana Alfons? Udah bisa belum? Ya Pak. Ini screenmu diganti itu, ganti yang itu Bentar. untuk menunjukkan Di bahwa stop share dulu aja, stop share. Terus share lagi ya, yang Gemini tadi. Oke. Ini Pak ya. ya tapi ganti. Nah, betul ini. Coba naikin ke atas dulu. Naikin ke atas dulu. Terus ke atas. Jadi yang penting gini dulu, metodologinya dulu ya. Jadi kalau kita pakai BPR, Business Process Re-engineering sebagai metodologi, kita mesti batasin dulu nih. Karena Business Process Engineering beda dengan Business Process Improvement. Ya Pak. Metodologinya beda. Kadang-kadang kita confuse dua metodologi itu. Nah, sekarang kalau Business Process Re-engineering itu fundamentally defined as methodology for achieving radical change, kan gitu ya. Ya Pak. Kalau bisnis proses improvement itu hanya incremental change kan gitu, ya kan? Ya, betul. Sekarang gini, kamu bilang bahwa ini radikal gitu. Sekarang gua bilang enggak, kan bisa begitu kan? Ya enggak, Alfon? Hmm, ya nggak apa-apa Pak, itu perspektif Bapak kan. Nah, ini yang sekarang perspektifnya kan jangan begitu dong. Kita punya ukuran yang sama kan gitu kan ya. Sehingga kita bisa memutuskan ini radikal atau enggak kan gitu enggak? Ya enggak? Hmm.
Nanti aku ucap kamu mendukung gerakan radikal kan. Ya nggak, terus gue tahan kan. Radikal. Ya kan, bener kan? Ya, Cara Pak. berpikir itu bener nggak? Ya. Ya, sekarang kita gelindingin ke atas. Supaya ada bawahnya. Gelindingin ke atas. Nah, terus, ini alasannya kenapa BPA itu radikal gitu ya, radical change. Naikin ke atas lagi. Naikin ke atas lagi. Terus pertanyaanku ke Gemini kan gini. Ini agak krusial nih, ini licik pertanyaannya. Mana? Udah nyampe promnya belum? Halo, Alfon. Ya, Pak. Digelindingin lagi ke atas, nggak kelihatan. Prom Oh, kedua. ini ya, Pak ya? Oh, Ya. Nah, sekarang kita sama-sama ukur radicality-nya itu udah menggunakan eh, leaflet orientation-nya. Tapi si Gemini nyangkal bahwa leaflet diamond nggak bisa dipakai untuk ngukur. Tapi aku maksain. Nah, ini penting nih. Ya, udah maksain susah. Jadi maksainnya adalah gini, pertanyaannya ya. By evaluating how far the change would be happen, jadi berapa sejauh radikal apa change-nya itu di 4 aspek dari Liquid Diamond, ya kan? Di structure-nya seperti apa, di task prosesnya seperti apa, people dan teknologi. Nah, artinya kamu harus menambahkan Liquid Diamond sebagai framework, tahu nggak? ya, Pak. Ya, sekarang apa yang terjadi kalau disebut radikal? Di structure-nya itu dari organization form, di structure-nya terjadi perubahan seperti apa kan itu ya. Terus aku bikin matriksnya, aku suruh bikin matriksnya antara nah, ini kan coba naikin atas dikit supaya matriksnya kelihatan. Nah, jadi yang disebut indikator proses itu misalnya complete redesign of core end-to-end process, 80% of steps eliminated or reordered. Nah, ini semua ini. Paham, Alfon? Hmm. Ya, nah naikin lagi, sampai nanti kamu ketemu bedanya. Ini orang bilang tuh, David Diamond, understanding the factors involved in change, ya, in change. Can you give me a table showing the difference of radicality between PPI and BPR? PPR, nah ini perubahannya. Goal of change-nya apa? Incremental sama radikal. Fundamental question-nya, how can we do what we currently do better? Itu kalau yang satu, ini, why do we do what we currently do at all. Ngapain sih kayak gini, ganti dong gitu. Itu radical change. Radical change. Nah, itu menggunakan business process engineering. Maka kita bikin gerakan radikal. Starting point-nya seperti apa, depth of change-nya sebenarnya, scope-nya seperti apa, performance target-nya seperti apa, kamu lihat tadi. Nah, ngukurnya, coba lihat, ngukurnya yang atasnya, yang atas, yang atas. Nah, kebablasan, kebablasan, Alfon. Nah, bukan, bukan di different radicality-nya tadi, yang di lead different. Naikin lagi ke atas. Bawah, ke bawah. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Ke bawah. Kelilingin ke bawah. Kelilingin ke bawah. Di bagian kedua. Nah, sekarang kamu bikin ini. Ya, yang satu, dua, tiga, empat. Nah, coba kamu baca ini. Structure, organizational formal system of authority, communication, and workflow. Oh, Perubahannya di situ ya, di structure-nya. Kalau task, the core work and goals of the organization and how things are done. Itu berubah. People, the individuals, the skills, attitude, behaviors, and culture berubah. Teknologi, the tools and system used to perform the task berubah. Nah, itu radikal. Jadi 4 aspek ini berubah semua. Punya kamu berubah nggak kan gitu. Nah, sekarang balik. Waktu kamu bikin evaluasi, itu kan kamu akan melakukan interview kan tadi kan. betul. Dan evaluasi kamu evaluasi dari 4 aspek ini. Structure, proses, people, teknologi ya. Iya, kamu ukur. Kalau memang benar, nah benar berarti apa yang kamu lakukan waktu itu PPR artinya. Yang kamu lakukan perubahannya itu loh. Ini kan sudah terjadi kan, Sudah Pak. bukan bukan akan kan. Sudah terjadi, udah Tadi, terimplementasi. nah, kalau akan, kamu harus mengukur akankah perubahannya sejauh ini. Kalau sudah terjadi, betulkah perubahannya sejauh ini? Kalau betul Ah, iya. berarti yang kamu lakukan kemarin itu BPR namanya.
Oke, Pak. Kira-kira itu. Jadi gue nambahin itu aja. Jadi Jadi frameworknya kita akan Liquid Diamond ya. leave it diamond. Kamu pelajari lagi, masukin di literature review-nya, terus metodologi untuk evaluation-nya menggunakan ini. Jadi nanti setelah kamu menggunakan ini, kamu bisa putusin. Benar yang kemarin itu PPR. Ini So adding far, atau komparasi apa ya nanti, Pak, ya? kenapa? Di adding ya. Untuk framework ini apa komparasi doang? Hmm, kamu stop sharing kalau gitu. Bentar ya. Masih ada waktu ya? Masih, Pak. Ya. Livid Diamond 1 SKS ini. Live it diamond satu Aku SKS aku ini. ngeri-ngeri mau ngasih Livid Diamond pas tahu Pak Invanos, oh biarin Pak Invanos aja deh. Begitu. Makanya tadi aku juga mau nanya, cuman Iya kan? biarin aja Pak Imanus pasti keluarin. Bercanda. Mau aku kasih ke change management, ntar dulu BPR aja dulu. Iya, tunggu dulu nih. Share. Oke, oke. Kelihatan nggak, Alfon? Ya, Pak. Jadi gini dulu. Itu kamu harus bedain antara metodologi sama framework. Itu beda. Framework itu ada dua, namanya theoretical sama konseptual. Jadi framework itu bisa bentuknya konsep. Misalkan kita beragama itu konsep, bukan teori. Kalau konsep nggak ada benar salah orang punya gue. Konsep hidup gue itu gini, itu framework, pola pikirnya, ya kan? Tapi kalau metodologi itu caranya. Ini bicara steps, bicara phase. Tahu nggak bedanya? Apa? Pak. Kamu kan punya keluarga kan? Ya, Nah, cara hidupmu sama nggak dengan cara hidupku? beda pasti, Pak. Nah, beda. Itu secara konsep di sini nih. Kita frameworknya berbeda, bukan metodologi yang beda, konsepnya yang berbeda. Ya nggak? Ya, Pak. Nah, dia suka membedakan cara berpikir kamu dan aku. Ya nggak? Ya, Pak. Nah, metodologi beda. Metodologi. Metodologi gini misalkan. Sekarang cara bekerjanya. Kamu kan bekerja di PLN, milih kerjanya gitu kan. Aku jadi dosen, itu metodologinya beda. Jadi orang bisa konsepnya sama, metodologinya beda. Bisa konsepnya beda, metodologinya sama. Hmm. Ya, Pak. Paham nggak? Oke ya. Sekarang gini. Live it itu di framework. Jadi kalau kamu bilang live it itu asalnya dari sini. Bahwa organisasi itu dibagi tiga. People, proses, sama teknologi, PPT. Ini harus balance. Ini framework nih, pola pikir. Orang boleh punya pola pikir yang lain, tapi ada orang pola pikir bahwa organisasi itu harus bicara people, proses, sama teknologi. Jadi teknologinya berubah, prosesnya berubah, people-nya berubah. Paham nggak? Ya, Pak. Itu konsep, bukan teori ini. Konsep. Kalau teori itu teori atom, itu frameworknya teori. Nah, ini berubah lagi. Ini jadi Live it. Live it yang nemuin. Live it itu bikin framework. Saya belum lahir. Masih Live it bikin framework. Gitu. Nah, frameworknya Live it itu bentuknya kayak gini nih. Kamu cari nanti bentuknya empat gini. Yang 4 tadi ya. Ya, nanti gambarnya begini. Ya, kamu pelajari. Nah, kalau kamu nulis framework dan metodologi, ya tulisannya itu ada di bab 2. Tambahkan itu bab 2. Oke, Pak. Karena Live it bicara change management. Semua orang change management pakai Live it. Itu udah terbukti sejak sebelum gua lahir, Bay. Jadi ini luar hebat, luar biasa dan hebat. Itu ada videonya juga, bagaimana Live it itu dipakai sebagai framework untuk melakukan perubahan. Melakukan perubahan harus di 4 sisi. Structure, people, teknologi, sama task. Tas. Ya, lihat di situ.
Struktur, Nah, sekarang kita lihat people. metodologi ya, metodologi. 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 Kalau steps phase-nya itu radikal, ini sekarang di metodologi ini radikal. Itu kamu pakainya basis proses re-engineering namanya. Oke, Tapi kalau incremental, increment aja, cuman sedikit-dikit aja, tambah sulam, ini CI. kapan? BPI, Oh, BPI BPI. bukan basis proses improvement, paham nggak? Itu aku Oke, bikin Pak. tabelnya. Oke, sekarang ini udah terjadi kan? Kalau sebelum terjadi, aku kan bilang, oke, kita akan bikin radical change, diukur dulu di nya, akankah perubahannya banyak banget? Nah, contoh nih, ini maaf nih, kurikulumnya yang teknik industri Bakri bentar lagi diacak-acak itu diganti semua tuh. Nah, itu radical change. Perubahannya radikal. Bisnis prosesnya berubah semua. Pakai cluster, pakai apa server dan sebagainya. Nanti berubah semua. Radikal. Tapi kalau hanya sebagian dari materinya dirubah, itu improvement. Nggak radical change. Oke? Nah, sekarang gini. Seberapa jauh perubahannya, itu dilakukan evaluasi. Ini beda lagi nih topiknya. Ini nggak ngomongin ini, Alfon. Jadi kamu melakukan satu evaluasi. Evaluasi. Nih, misalkan Seberapa kamu jauh melakukan perubahan itu berarti kita dari masih proses komparasi BPR dan BPI ya, Pak ya? bukan. Kamu kan ngaku metodologinya kemarin menggunakan BPR kan? Betul. Sekarang kita jadi bukan akan menggunakan kan? Seberapa jauh jadinya kan? Ya, berarti sekarang kita mengevaluasi seberapa jauh kamu melakukan perubahan kan? Ya, Pak. Nah, mengukur seberapa jauh kan? How far? Seberapa jauh perubahannya? Atau seberapa radikal perubahannya? Kan itu kan? Ya nggak? Ya, Pak. Nah, aku tuh punya satu pemaksaan yang Gemini nggak setuju, tapi gue paksa aja. Kamu evaluasi dari 4 part rebate itu perubahannya seberapa jauh. Kalau itu udah drastik atau radikal, ya oh benar kamu kemarin melakukan BPR. Gitu loh, paham nggak? Oke, Pak. Oke Pak, itu maksudnya gimana? Oh, menghitung seberapa jauh perubahannya, apakah dia itu radikal atau incremental, ya, Pak? Caranya? Ya, kalau di sini tuh tabelnya. Ya, kita lihat dengan 4 faktor tadi, ya, 4 komponen tadi, proses, teknologi, struktur, dan people. Seberapa seberapa banyak perubahan dari 4 tersebut, ya, Pak? Ya, dan seberapa itu kamu align. Ya, Ya, jadi evaluasi kamu, scoringnya lihat dari sini. Ya, sebetulnya scoring juga bisa dilakukan dengan menggunakan metode yang lain. Banyak tuh framework untuk scoring kayak balance scorecard dan sebagainya. Tapi scorecard, ya. ya aku nggak mau pakainya ini aja. Gitu. Kenapa? Karena aku yang uji. Begitu kamu pakai balance scorecard, lain. Kan enak tuh. Aku yang uji kok. Kalau aku yang uji, kamu pakai ini ya pakai ini. Gitu. Masalah bener urusanku lah. Saya Budita bilang, ini maksa gitu ya. Enggak, biarin aja aku yang mau uji. Ya, kira-kira gitu. Kira-kira gitu Bu Anissa. Kalau Bu Anissa nggak setuju, saya nguji. Ya maaf Bu Anissa. Boleh, boleh, Pak. Itu intinya tuh ke menilai seberapa jauh radikalnya itu kan jadinya. Tapi tetap fokus ke metodologi BPR, tapi pakai frameworknya Live It Diamond gitu ya. Ya, jadi kalau post post mortem ini post mortem. Ini untung kalau Pak Adi kan nggak mau kalau tugas akhirnya itu sifatnya post mortem gini. Kalau saya post mortem nggak masalah, asal evaluasinya benar gitu aja. Nah evaluasinya itu kita evaluasi dengan benar aja bahwa yang dilakukan itu melakukan satu perubahan radikal gitu. Dan saya melihat sih apa yang diomongin tadi bagaimana dia merubah proses itu berdampak dahsyat semua berubah, semua orang berubah. Ini misalkan saya tanya sederhana aja, waktu kamu implement itu berapa lama sebetulnya kamu implement? Dari proses manual itu, Pak. Dari Iya, proses manual sampai ya langsung, Pak.
langsung berubah di hari berikutnya, di nominasi berikutnya itu bisa Bukan, kamu kan bikin aplikasi, bikin usulan, bikin aplikasi, terus bikin apa namanya uji coba dan sebagainya itu berapa lama? Lu melakukannya berapa lama? kurang lebih 3 bulanan Pak, 3 bulan lu melakukan. sampai running ya. Terus terus disupport oleh direksi segala. Sampai pimpinannya direksi atau pimpinannya sampai GM Sampai doang? sekarang sih sampai senior manager ya. Senior manager. Ya, Atasnya senior manager ada lagi nggak? apa Pak? Gimana? Di atasnya senior manager ada lagi? General manager Pak. GM, habis GM direksi. Baru direksi. Ya kebetulan kalau unit itu kan the top-topnya itu ya general manager kalau di unit Pak. Ya, artinya oke lah. Jadi seberapa jauh perubahannya ya, gue bilang sih, oke mungkin ukurannya bisa cukup drastik ya. Tapi kalau yang namanya business process engineering itu seluruh 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 proses berubah. Ya, tapi yang ini untuk apa namanya ya, untuk pembelajaran ya, oke lah, diukur aja, diukur. Oke Pak. Ya, Kayak lipid diamond ya Pak ya. jadi Levi Diamond kamu pelajari sebagai framework, sebagai pola pikir bukan metodologi. Kamu tahu bedanya kan? Iya Pak. Sebagai ya framework. Metodologi, ya, framework dan metodologi. Jadi pengertian framework dan metodologi. Itu kali Bu Fani. Terima kasih Bu. Mantap, Pak. Mantap. Ini Mas Alfon nggak ada sanggahan nih. Ada sanggahan. Lu mana nyanggah menang gua, pokoknya gua yang uji. Bu. Jadi kalau ini Gemini, konsepnya Gemini salah, aja kalah ya. kalau ini aja, kalau Gemini ini aja bilang salah. nggak bisa pakai Liquid Diamond. Tapi Infanos Tertiana tetap memaksa. Gimana Mas Alfon responnya? Dengar saran ya, saran yang Kalau saya cukup sih dipaksakan oleh Pak Kalau saya Irfanus. sih jawaban buat Pak Sanggahan nggak ada sanggahan sih, bukan sanggahan sih. Eh Pasal 284 ayat 2 KUHP Pak, sesuatu yang sudah benar tuh nggak usah ditanya lagi ya kan. Berarti di sana tuh posisinya Pak Ivan sudah ikutin aja udah. Coba buka deh pasal 284 ayat 2 KUHP Pak. Sesuatu yang udah benar tuh nggak usah ditanyakan lagi ya kan. Udah absolut soalnya. Jadi sabdanya Pak Irfanus tuh absolut ya. Ya saat ini di forum ini di momen ini artinya udah absolut sih. Diakui ya Pak. Gimana nih Pak? Ditakuti, bukan itu dia takut, itu kan benar. Itu bukan masalah benar salah. Masalah lu takut atau kagak. Lu kalau nggak takut bahaya lo. Itu aja. Kok. Bukan benar salah ini. Udah takut sama nggak takut. Oke, terima kasih Pak Irfanus Mas Alfon. Bu Dita ada tambahan lagi Bu atau ada komen? Aman, udah. Aman ya, Mas Alfon aman? Insya Allah Bu. Nih aku udah mau sampai kampus. Oke, kita sudahi Pak Irfanus ada tambahan lagi nggak? Yang lebih banyak gitu Pak? Cukup ya, ya udah oke. Ini semoga suaraku terdengar ya. Oke, terima kasih semuanya Bu Dita, Pak Irfanus, Mas Alfon. Diapresiasi dari durasi dan presentasinya ya, yang on time. Kita sangat menghargai hal itu, makanya saya selalu ingatkan to the point aja, keep it simple, karena pasti penguji itu baca kok draftnya, jadi nggak perlu bertele-tele. Oke, kalau gitu selamat melaksanakan penelitian, nanti kita diskusi lagi. Sampai bertemu dengan Bu Dita dan Pak Irfanus di sidang tugas akhir, insya Allah. Terima kasih semuanya. Mas Alfon, silakan ditutup. Oke, eh, terima kasih Bapak Bu Andi Dita. Saya belum pernah sama Ibu Anin Dita nih ya, kayaknya dapat kelas. Masa? Baru, Sumpah. baru Enggak. nggak sih? Iya kayaknya saya belum. Tapi kalau mau Pak Ivanus udah habis saya di Iya, sama saya. Alfon belum pernah deh. Sama Pak Ivanus habis saya. Korban ya, korban. Korban saya sama Pak Ivanus habis saya dulu. Oke, Eh, Terima silakan kasih ditutup. Bapak Ibu, Pak Ivanus atas sarannya, atas masukannya Pak Ivanus. Semoga penelitian ini lancar sampai sidang tugas akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sehat Thank ya you Dita. all. Bye. Tanya juga Assalamualaikum. sehat semuanya. Terima kasih Bu Dita, Pak Irfanus. Terima Thank